sesuatu nggak? Sure, tanya aja. Tapi pertanyaannya agak gimana gitu. Kurang enak. Iya sih. Gak apa-apa, it's okay. Gimana? Minggir dulu boleh nggak? Oke. Her, sebenarnya lo tahu nggak sih Cantika suka sama lo? Ya, gue tahu. Jadi lo udah tahu. Terus tanggapan lo gimana? Gue nggak bisa kendalin perasaan orang lain. Itu api ya. Ya, gue juga setuju sih akan hal itu. Tapi harusnya dia udah ngerti. Dari cara gue bersikap, kalau gue nggak punya perasaan yang sama. nah itu maksud gue, Her. Harusnya Cantika tuh lihat perbedaan sikap lo sama Akila, sama sikap lo ke Cantika yang udah jelas-jelas nolak. Tapi ya gue rasa Cantika tuh nggak peduli yang namanya kesenjangan perasaan. Dia tuh tahu, dia ngerti, tapi dia bodo amat. Kesenjangan perasaan. Itu kata-kata yang bagus. Iya kan? Jujur, gue nggak ada masalah dengan Cantika. Ya gue juga sama, Her. Apalagi kita satu geng, Go Green. Gimana pun ya tetap aja dia teman gue. Tapi belakangan ada yang sedikit ganggu soal dia. Nah itu dia maksud gue, Her. Ini kita jadi kayak gosip gak gosip di pinggir jalan kayak gini. Cuma ya belakangan ini emang dia lagi suka kambuh sih. Walaupun ya skalanya masih ringan ya. Cuma kadang gue tuh suka kesel gitu loh. Tapi ya gue khawatir juga. Lo ngerti gak sih posisi gue tuh serba salah gitu loh. Kamu ya? Iya. Terus aneh gak sih kalau misalnya dia tiba-tiba datang ke rumah Akila cuma bawa kue doang. Terus kayak tiba-tiba gabung tanpa kasih kita waktu dulu buat mikir gitu. Kalau itu kan tantenya yang nyuruh masuk. Dan langsung bawa Cantika ke depan kita. Kalau gue jadi Akila sih tadi pasti juga bingung sih kalau kayak gitu. Tapi tetap, tantenya juga nggak salah. Tante Rita juga nggak tahu kalau ada kondisi yang nggak tahu. Tapi lo lihat tadi akhirnya kayak gimana. Ya cuma gue masih nggak nyangka aja tiba-tiba dia minta gabung belajar sama kita. Gue tahu Akila kurang nyaman dengan dia. Dan ada hal lain yang ya nanti aja lah pokoknya. Weekend kita hektik soal Raisa. Besok waktunya urusin hal-hal yang ketunda. Sekarang urusin yang sekarang dulu. Apa? Lo mikir soal... Ya lo tau lah soal gue. Ya gue paham. Lo bakal cari bukti dulu. Ya, let's go. Oh, oke. Akhirnya belajar tuh ya kayak nge-gym versi otak. Kalorinya nggak berkurang banyak, tapi energi langsung pada hilang. Kalau gue sih enggak ya. William juga pasti enggak. Ya kan, Will? Kadang sih iya, dikit. Ada jenuhnya juga. Tuh kan, pasti ada lah walaupun cuma dikit. Iya sih, cuman jenuh ringan aja kayak kelamaan main game. Soalnya bagi gue belajar itu seseru main game. Hah? Lo main game pakai cheat? Kalau menurut lo belajar sama kayak main game, berarti gue ini masih ada di level tutorial dong. Gak pakai cheat kok, tapi wajar banget. Emang gak semua orang bisa main di mode expert. Tiap orang kan punya kapasitasnya masing-masing. Dan juga bakat masing-masing. Itu perlu dicatat. Soalnya beda kapasitas bukan berarti lebih rendah. Kadang malah beda spektrum. Iya sih. Tapi kadang spektrum terlalu lebar, jadi suka nyasar keluar topik. Excuse me guys, kalau kalian main game yang nggak pakai cheat, berarti sama aja kayak masuk ke mode expert dengan fun. Terus gue ini kayak semacam karakter yang hobinya cuma keliling-keliling aja ngomong sama NPC sampai lupa sama quest utama. Kadang orang yang kayak gitu, orang yang nemu jalan rahasia. Ya intinya sih kita tahu batas kita. Kalau emang kita ngerasa nggak kuat, ya nggak usah ikutin ritme kita. Ritme? Maksudnya belajar pakai beat kayak senam SKJ gitu? Sumpah, lo tuh otak lo random. Tapi paling seru. Kalau nggak ada orang kayak lo di dunia, astaga. Kebayang banget, sepi, sunyi, nggak berselera. Tuh kan, akhirnya
juga kalau gue tuh emang sepenting itu. Gue penting banget. Gue kayak bumbu penyedap yang ada di dunia. Kalau misalnya nggak ada, pasti sayur isinya cuma kuah tanpa garam. Kadang suka keasinan. Itu biar gurih, Cantika. Lo pikir kode harian yang ada di kulkas gue itu muncul sendiri? Gue satu-satunya orang yang mikir, oke, kita udah capek mikir, sekarang tidur sambil ngapalin IP address. Dan lo juga satu-satunya orang yang bisa jawab soal TK dengan analogi mie instan. Dan anehnya itu masuk akal. IQ itu biasa, Will, tapi mungkin imajinasi gue ini kayak sirkus diskon. Gila sih, Kil. Gue pengen banget lihat lo jadi dosen. Pasti murid tuh nggak bisa tidur. Bukan karena tegang, tapi karena ketakutan kelewatan jokes absurd lo itu. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar komputer dengan metode permainan ular tangga. Kalau kalian nggak bisa jawab, mundur 3 langkah dan nyanyi lagu DNS. Benar banget, metode belajar itu jenius. Pasti nggak bakal bosen. Absurd, emang. Tapi siapa yang nggak mau join ya kan? Ya kan? Banget. Tapi come on, Will. Lo yakin pengen belajar sambil bercanda kayak gini? Itu bukan bercanda, itu seru. Fine, tiap orang beda-beda kan? Benar banget. Tapi gue salut sih sama lu, Kil. Lo satu-satunya orang yang beda, tapi tetap datang buat belajar. Ya, lu tahu kan, Go Green sama Duo Vibes itu siapa? Keren banget sih lu, Kil. Asli. Nyali lu, bikin gue sirik. Berani? Atau nekat? Kadang pujian tuh rasanya kayak makanan yang kelihatannya enak, tapi dalamnya pedas banget. Tapi, Will, lu tahu kan, belajar itu bukan cuma soal fun, tapi soal struktur, strategi, dan tanggung jawab. Kalau semua orang belajar sambil bercanda kayak tadi, hasilnya bisa bias. Justru karena ada fun-nya, orang jadi lebih mudah nerima konsep yang rumit. Lo sendiri sering bilang, belajar itu proses. Dan proses bukan berarti harus kaku. Iya, tapi ada bedanya antara fleksibel dan improvisasi ngawur. Lo yakin belajar ala Akila sustainable? Sustainable kalau niatnya kuat. Dan yang gue lihat dari Akila, dia nggak pernah nyerah. Lo bisa jadi cepat karena lo paham cepat. Tapi bukan berarti orang yang jalannya beda, itu salah jalan. Itu idealis, Will. Tapi realitanya, gak semua orang bisa mengejar dunia dengan metode mereka sendiri. Kadang lo butuh standar. Dan kadang juga lo butuh seseorang yang bisa ngelihat dunia bukan dari standar, tapi dari rasa ingin tahu. Jadi sekarang lo ngebelain dia juga, Will. Oke, gue lihat arahnya. Apa gue salah gabung ya? Kok gini amat rasanya? Mohan, itu bukan bagian dari rencana kita. Lo harusnya cuma datang dan bilang kalau lo udah gak tertarik lagi sama dia. Itu kan yang kita sepakatin. Kalau kayak gini, Raisa makin gak akan bisa lepas dari Nuno. Maaf, Ki. Maaf juga, Om. Saya gak bisa bohong lagi. Mungkin hubungan saya sama Raisa secara status memang udah berakhir. Tapi, saya memang masih cinta sama dia. Itu kenyataan. Saya tahu itu juga yang dia rasain. Kamu sadar, Raisa bisa dalam bahaya kalau terus dekat dengan kamu. Saya ngerti, Om. Saya ngerti banget. Tapi setelah semua yang terjadi, saya nggak bisa terus nahan ini. Saya harus jujur. Saya mau Raisa tahu perasaan saya yang sebenarnya. Dan justru, sekarang semua perasaan itu semakin besar. Dan lo pikir sekarang waktunya? Pas dia lagi diranjang rumah sakit dengan tulang yang patah dan penglihatannya hilang. Begitu, Mohan? Ya, mungkin saya salah waktu. Tapi nggak ada waktu lain yang lebih tepat dari hari ini. Karena sebelumnya, dia selalu nolak dengerin. Dan saya nyesel karena biarin hari-hari itu lewat. Saya cuma mau Raisa bahagia. Cuma itu. Mohan, kamu ini nggak ngerti. Saya dan Catalina sudah tidak pernah ngizinin kamu dekat dengan Raisa lagi. Mungkin sekarang Raisa kehilangan penglihatannya sementara. Tapi kalau ini terus berlanjut, bisa saja nanti nyawanya Raisa bisa hilang. Saya paham. Dan pernyataan saya hari ini tentang perasaan saya, bukan untuk menentang keputusan Om. Saya tahu, saya memang masih ada urusan yang belum selesai. Dan saya janji, saya nggak akan biarin Raisa dalam bahaya lagi. Saya bakal jaga jarak sama Raisa sampai semua urusan saya selesai. Tapi saya mau Raisa tahu apa yang saya rasain.
Saya mau Raisa tahu. Kalaupun dia emang cuma bisa berbaring di kasur itu selamanya, saya tetap mencintai dia. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.